acara kebaktian Saberi mah di acara di nomor onom doa yang Fadiabu amal itu murid non nama murid ada lain di nomor 8 doa syafaat saya tapi bisa mana doa sapaan doa pengajian tulang mah nama tangian asa dia tulang itu di rumah sampai si iya Doli Adven mana mau bobo Gogodo. kalau ada nenek di pasahat tanya tahu boy mah di pasahat amang Ini kan video langsung jalan terus. Aku bikin buat overhandle ya. oh siap Aku suka kalau video selalu full ditaruh di Facebook di YouTube di YouTube. Ada YouTube kemarin. patangnya ngata Nanti overhandle kan bantu aku. kita lihatlah di apa aja acara yang kita megang saudara-saudara yang terkasih shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam kebaktian hari ini. Dengan hati yang bersukacita kita memuji dan Memuliakan Tuhan yang telah memberi segala hal yang baik. marilah kita menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan perkenalkanlah kasih setianya turun-temurun. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, sorak
nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan segenap bumi. Sebab Tuhan adalah maha besar, terpuji dan keperkasaannya lebih besar dari segala. Kemuliaan dan cemara ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu, karena kasih setiamu yang telah memelihara kehidupan kami dari hari yang lampau hingga saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Sucikanlah kami, segala pujian dan doa kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami, hanya karena kasih-Mu di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian lagi, kita bernyanyi. Melayani, melayani, lebih sungguh. Kita nyanyikan. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. marilah kita membaca epistel atau firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Marilah kita membacanya secara responsorial. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti Perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita angkat pujian lagi, kita bernyanyi, hanya Yesus jawaban hidupku.
Allah dalam jalan hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari dan kemenangan hanya dapat temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Doa Tuhan. Mari kita bersama dalam rumah Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Kami datang Bapa ke hadapan-Mu untuk mengucapkan puji syukur Engkau memberikan waktu kepada kami Pembaran Bola Raja untuk boleh bersukacita dalam arisan kami setiap bulannya Tuhan. Kami sangat bersukacita pada hari ini. Kami berbahagia dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami yang saling berjauhan dalam domisili. Terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau berikan kesehatan. Engkau telah melindungi segenap anggota dari pengumuman ini dalam perjalanan sampai ke tempat ini dengan sehat walafiat. Kami juga sudah menikmati sedikit dari rezeki yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami sangat senang. Kami bersukacita menikmati makanan siang. Tuhan, dalam perjalanan pulang juga semua anggota Pembaran Bola Raja lindungilah Tuhan untuk tiba selamat kembali ke tempat masing-masing. Bagi anggota kami yang tidak dapat hadir Tuhan pada kesempatan ini, mungkin dalam keadaan sakit atau ada acara lain, Tuhan tetaplah Engkau menyertai mereka Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ke tangan-Mu ke depannya. Pengumuman kami ini semoga semakin maju, tetaplah merasa satu rasa, satu doa, satu kebahagiaan dalam ke depan. Semoga pengumuman kami ini menjadi sangat lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami sampaikan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga, hilang panas terik. Oh,
Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Bapa kami yang bersamanya dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan begitu besar kita kasih kepada kami, sehingga Kau boleh kami hadir di tempat kami tidak ada kekurangan. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, sebagaimana kami adanya. Kami menyadari Tuhan, bahwasanya kami ini adalah anak-anak Tuhan yang banyak melakukan kesalahan ya Bapak. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak Tuhan datang ke hadapan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa atas hubungan kami ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menyertai hubungan kami ini, sehingga hubungan kami ini boleh berjalan dengan baik hingga pada saat ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami pada saat ini melakukan peribadatan. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami. Berilah kami Tuhan Roh Kudus untuk dapat menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti kebaktian ini Tuhan hingga selesai dalam sukacita. Bapa di surga, Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan pada saat ini, agar hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami semuanya di sini kiranya Engkau berkati Bapa. Jauhkan segala rencana-rencana kegelapan dan rencana setan yang selalu mengganggu pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh mengikuti kebaktian ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anggota umat kami ini Bapa, kiranya Engkau berkati dari yang terkecil hingga yang tertua ya Tuhan, berkatilah kami. Berikan kesehatan bagi kami Tuhan, bila mana ada yang sakit pada saat ini Tuhan, jamahlah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu biarlah penyakit ini boleh sembuh ya Tuhan, sehingga di dalam keseharian kami Tuhan selalu kegiatan kami di dalam kesehatan ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk anggota arisan ini yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka juga Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada saat ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami nanti akan pulang dari rumah masing-masing, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, melindungi kami sepanjang perjalanan kami, hingga boleh kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ampunilah kami ya Tuhan dan segala kekurangan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk ke renungan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita angkat pujian untuk siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Kita bernyanyi. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Kusyukur kepada-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
firman-Mu Tuhan, tiap terang hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan agak cepat sedikit. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari atas sekali lagi ku siapkan. Ku Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami siapkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Kami telah sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. 1 bulan perjalanan penuh sehingga kami dapat bertemu di rumah Bapak kami Horas Sitorus Opu Rehmon, di mana Tuhan telah memilih rumah ini menjadi rumah doa, menjadi tempat penyampaian dari firman Tuhan. Bapak kami telah membukakan pintu rumahnya untuk kami Tuhan. Kami dapat bertemu dengan penuh sukacita. Kami telah mengangkat pujian kepada Tuhan untuk memusatkan, mengkonsentrasikan hati dan pikiran kami. Karena kami rindu mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah. Karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyemangati pertemuan kita tidak lupa YDL kita ya. Kalau saya katakan hidup arisan Monaraja, yes, dengan kepala tangan kanan bawah. Bisa? Saya bilang hidup arisan Monaraja. Yes. Sekali lagi enggak ada yes, cuma yes, luar biasa hidup. Hidup arisan Monaraja. Yes, luar biasa. Apa keluar biasamu? Bere datang ke sini. Ketemu tulang. Ketemu tulang. Sehat. Terima kasih Bere, salam untuk tulang. Kau telah membawa laiku udah lama dan itu. Mati lai. Terima kasih dari Bapak Bereku. Udah lama kita tidak jumpa. Tahun 1990 saya meninggalkan Pulau Bangka. Iya.
bisa ketemu 2020 mau lihat mau guru ate gecek mau guru ate iya iman jadi harta di jabatan akan menjadi persyaratan makanan diterpukun Tuhan taruh di kitab iman sian Lukas 10 sada maka mesan ayat itu taruni ayat 12 semua mari do dina makatahon hatai ibana ipagogos sada parupuan sian tonga-tonga nina toropima suarana nin nama madok ibana matua ma natumubuhon jalan napa takot ko alai minna ibana ma matua ma aka nau begi hatan di bata jalan nau ke ima saharna amo kalongan Naci ini boleh kita katakan sangat pangkat 10 sangat terkenal, betul nggak? Kenapa dikatakan sangat terkenal Naci ini? Karena setiap hamba Tuhan membacakan firman Tuhan dari Kejadian, Mazmur dan lain sebagainya, selalu hamba Tuhan mengucapkan kata-kata yang terakhir ini. Coba kita lihat dulu acara nomor 4 ya, telah dikatakan oleh sintua kita tadi. Demikianlah firman Tuhan. Coba kita ulangi sama-sama 2 3 yang keras. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya artinya melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi gambaran. Ada seorang pria yang mengalami penyakit kesulitan tidur. Ada di sini dokter, perawat ada. Mungkin sebuah yang terus tahu itu kesulitan tidur dengan bahasa medis. Insomnia. Bahasa medis kalau susah tidur di dalam kehidupan. Jadi pemuda ini memutuskan mau berobat ke suatu klinik kampung Taruman karena dia sangat sulit untuk tidur. Dia bertemulah dengan seorang dokter. Lalu mereka bercakap-cakap, saling berkenalan. Ternyata mereka berdua ini adalah satu jemaat dan satu gereja. Mereka berdua. Diceritakanlah penyakitnya. Saya ini dokter kesulitan tidur. Apa obatnya? Maka si gereja ini dia juga sudah mengorek-orek. Jadi ternyata tidak ada penyakitmu saya temukan, kata si dokter. Nah begini saja, besok kamu datang ke gereja untuk kebaktian, karena ada seorang pendeta yang pintar berkhotbah, yang lihai, yang ulung, yang bisa membuat jemaahnya tertidur. Itu yang dikatakan dokter ini. Wah, tokoh dong, dalam pikirannya. Apa benar pendeta pengkhotbah yang ulung, yang lihai bisa membuat saya tertidur? Prinsip ini tidak nakil. Jadi dia masih ragu dan dia mengatakan, Pak dokter, saya ke gereja memang saya mau didoakan oleh pendeta. Bukan. Tapi setiap dia berkhotbah di mana saja pasti dia jemaahnya itu tertidur. Bisa tidur dengan pulas. Bapak Ibu yang terkasih, mau saya katakan mungkin ini sebatas cerita. Tapi apa yang kita mau maknai tentang cerita ini, bukankah banyak jemaat di tengah kebaktian
menyanyi gemetar-gemetar, menyanyi serius. Tetapi giliran khotbah, giliran penyampaian daripada firman Tuhan Bapak Ibu, orang tidur dan ganti. Jika ibu wea-weaan, saya mengatakan positif thinking. Berarti kalian merekam khotbah saya dan mengetik khotbah saya. Bagi saya ibu-ibu, bahkan ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, ada di sini. Ibu yang sudah tidur karena saya khotbah. Tidak ada. Bapak-bapak ada yang tidur karena saya berkhotbah di sini. Hah? Kadang-kadang ada. Di luar kalau saya khotbah ada yang tidur di sini ada. Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk situasi kalau ada tidur. Sudah. Melatih main fakta. Jadi saya sebagai pengkhotbah kepada Bapak Ibu di sini, saya akan membuat khotbah saya lebih menarik, lebih indah, supaya bisa diterima oleh para jemaat. Kamar mandi. Itulah. Supaya bisa direnungkan dan dihayati sesudah pulang dari sini, ada yang dia ingat dari khotbah saya ini. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan Yesus makna kebahagiaan dalam hidup melalui nats ini tentang kebahagiaan. Ada betul kebahagiaan di Portidion. Ini perlu saya jelaskan, biar tahu ya. Pertama, kebahagiaan bodoh dan bobrok. Contoh, seorang anak remaja, dia melihat duit ibunya di dalam lemari. Wah, amat duit mama ini. Dia ini 100 tahu mungkin perasaan dia. Nah, sebenarnya kalau remaja yang baik harus mengatakan dengan jujur, mak, aku ngambil duitmu ya 100. Tapi dia enggak. Alangkah bahagianya Tuhan, ibuku tidak tahu aku ibu. Itulah kebahagiaan bodoh dan bobrok dalam kehidupan contoh. Yang kedua, kebahagiaan umum. Kebahagiaan umum begini. Ibarat iPhone ya yang lebih mahal. Nah, iPhone ya, ini kan satu murah ini. Daripada iPhone itu 10 juta kan? 10 juta ke atas ya. Seandainya Inam tinggal di gereja HB-mu, pergi ngambil. Pergi kan? Pergi. Seandainya tinggal di gereja, pergi ngambil. Paling kita besok masuk gereja, petugas gereja nanti mati simpan. Itulah secara umum. Yang ketiga, misalnya take off ke bandara dari Soekarno Hatta. Jam berapa kalau take off jam 10, jam berapa kita berangkat? 2 jam sini. 2 jam berarti jam 8 ya. Jam 8. Kadang-kadang kita harus di gereja. Nah, misalnya ini misalkan ini, saya berkembang misal situ ini, ya mau ke gereja, adalah terlambat. Kali-kali nanti kita akan masih persidangan. Ya. Itu secara umum yang kita alami di dalam kehidupan ini, tentang kebahagiaan yang saya katakan tadi. Kali-kali lewat persembahan, gila. Kalau sama non tiap persiapan berapa hari? Berapa kira-kira? Di apa yang kalau bergereja hari Sabtu itu dalam gini persiapan berapa kira-kira? 100.000 bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau 100.000 gini, dia batu lagi. Coba pegang situ ini. Iya benar. Dia batu. Kalau ini digenggam 1.000 pasti. Saya udah lama sih udah. Tapi kalau begini batu udah. Itulah kebahagiaan umum. Yang ketiga, kebahagiaan yang dikatakan Yesus ini kebahagiaan sejati.
Sejatinya sangat sulit dilakukan. Sangat sulit. Itulah yang dikatakan Yesus di tengah kita, kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah. Sangat sulit itu kita lakukan. Sebelum ini Bapak Ibu, telah dilihat seorang ibu, Yesus itu bisa menyembuhkan seorang yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Yesus datang, engkau telah sembuh. Seketika itu dia sembuh. Imanmu menyelamatkan. Ibu yang di Nats ini melihat keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia terharu, terkagum-kagum. Wah, Nabi subuh makatai gainonin. Jadi di rumah itu pun hamut karungan. Di nama katai ibana nina sada perempuan mamatok ibana. Mertua maho natunggu ko jalan apa-apa. Puro babakot dan ketiga memberikan hasil kepada dunia. Dikatakan di situ jadi. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan memberi susu kepada. Itulah kata Yesus, memberikan hasil. Mulu bakukan, mulu halak Batak susu itu pantang. Dikatakan orang Batak susu ini apa? Jika babakot geleng ini, itu orang Batak ampun. Dibilang susu itu pantang besar. Apalagi yang mesti namarin ang bau. Ya, patarus bisa. Baru nak beli, itu jangan di. Iya, patarus juga. Jangan dibasuh susu nggak boleh. Kalau kalau bahasa Inggris, itu patarus dikasih aslinya. Jadi perempuan ini ya, dia heran tak takjub. Dia membandingkan hidupnya dengan Maria. Luar biasa si Maria nabi. Luar biasa si Maria manubuti Yesus pun. Songoni spektakuler, songoni dahsyat na. Boy makatai nang alay sini mana tang manghidup kebaktian dia datang mendidik yang bisa berbicara. Kan luar biasa. Dia membandingkan hidupnya dengan Maria yang sangat mudah ini, yang sangat luar biasa ini. Ayah ini sih mau, sungguh isi mana yang nabalu buhulon, isi mana yang napatarus sonon. Itulah kata seorang ibu itu kepada Yesus. Dia ibarat begini kan, Yesus kan begini kalau berkhotbah. Mungkin dia instruksi, ya kita mainkan kan. Dikatakan di sini ketika Yesus masih berbicara, kata itu Yesus waktu Yesus berkhotbah, dia instruksi. Asal Yesus, anak ini semahu, ini semana pas susu hukum itu artinya di sini dia instruksi. Tapi di sini Yesus apa dikatakan Yesus di sini? Bukan ibu, bukan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Itu yang benar. Bukan masalah mengalir susu, tapi yang mendengar firman-Ku itulah yang berbahagia. Kata Yesus. Kamu kadang sahabat saya. Mulu suku kamu rara taring waktu kebahagiaan orang betul ya. Tentang kebahagiaan ini beragam corak kalian memberi jawaban kepada saya. Mungkin kalau aku memang sintua, kalau banyak uang saya berbahagia, betul kan? Kalau aku aman sintua habis, kalau saya punya mobil saya akan berbahagia, betul tak? Kalau aku aman sintua habis, kalau punya rumah saya berbahagia, karena kami masih ngontrak. Padahal di dunia ini semuanya ngontrak. Itu dah. Di dunia ini Bapak Ibu masih semuanya ngontrak.
ibarat si orasi di mana Pak Raymond itu apartemennya luar biasa. Mana kau? Apartemen luar biasa. Tapi kalau ada mengatakan berbahagia uang situ terus, rumahku belum ada. Mau sumber jauh dulu be, berbahagia dulu. Tong berbahagia deh. Tong berbahagia. Mulai dong jabuku, baru aku berbahagia di dalam kehidupan ini. Kalau belum? Kalau belum enggak, tak berbagi lebih mana berbahagia seperti itu banyak kondisinya. Yang di samping, nol. Dia tinggal tiap ada baju di gym. Pakai baju tadi. Ini saudara. Nah ini yang berbahagia, kontrakan banyak, rumah gede, dekat apartemen. Saya di kota Madia nggak bisa parkir dekat rumahnya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi ini banyak di sini yang single parent. Jalan dong, jangan takut, single parent dong. Bahagia di masa dulu. Apa bahagia ini? Hah? Oh mau cucu ini single parent juga. Berbahagia di dalam kehidupan. Apa kebahagiaanmu? Oh sehat. Sini berkumpul. Berbahagia kebahagiaanmu? Boleh sehat. Sebelum menikah dong. Ini berubah, banyak single parent di sini. Apa kebahagiaan single parent? Kalau main, ini kan baru meninggal. Hah? Belum bahagia. Tapi ada kebahagiaan ada. Ini udah kelas ini. Kebahagiaanmu apa? Hah? Anaknya, panas kerjanya, tidak apa-apa. Ini kan, kerjanya apa? Kan disebut suami katanya. Belum besar kita masih Aja. Tapi kehidupan ini tidak cukup hanya bahagia, tidak cukup banyak uang, tidak cukup banyak apartemen, mobil apa, Fortuner dan lain sebagainya. Adolf Merkel, tahu kan? Aduh siapa itu? Adolf Merkel. Ada yang tahu? Yang dari Jerman, orang terkaya di Jerman, triliunan. Tapi dia begini, kereta api berdiri pakai dasi, pakai dasi. Dia menunggu kereta api lewat, dia membenturkan dirinya kepada kereta api mati karena triliunan. Dia memenuhi surat dari dirinya. kurang ya? Maafkan aku. Apa yang kurang ya? Apa yang terjadi Damai suami? sejahtera selalu gelisah. Orang terkaya di Jerman bunuh diri, betul tidak sekali? Pernah nggak cerita? Kalau dia yang terkaya di Jerman, pernah. Ini baru kau tahu ya. Yang kedua, yang kaya, Michael Jackson ini dibikin anak buruhnya Michael. Ada dua Jackson, tapi Michael didiam dari Inggris, Jackson dari Amerika kan. Orang terkenal, orang populer, banyak fansnya, banyak kawan-kawannya, banyak penggemarnya, ya kan? Michael Jackson dari Amerika Serikat, tapi dia overdosis, makan obat, tidur, mati. Jadi popularitas ketenaran tidak menjamin di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Michael Jackson. Yang ketiga, Julio Vargas, Presiden Amerika Serikat, Brazil kan? Ya, seorang presiden, dia menembak jantungnya sendiri, mati seketika. Kekuasaan, ketenaran, ya tidak menjamin kebahagiaan Bapak Ibu. Dia menembak jantungnya sendiri. Apa patol? Marilyn Monroe, tahu kan? Artis. Marilyn siapa itu? Artis dari Hollywood Amerika Serikat. Cantik, molek, sampai John Kennedy Presiden Amerika Serikat jatuh hati. Bahkan Presiden Soekarno Republik Indonesia jatuh hati kepada dia juga. Dia meminum alkohol lewat batas, overdosis, meninggal. Ketenaran, popularitas, dan kekayaan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Amin. Amin. Bapak Ibu sebagai seni. Jadi pemilu
menembri pulutan jangan KB jangan HPKB tidak siaran dari orang ayah di Jerman tahun 2000 tapi ada falsafah Batak hari harta batanya apa kurang falsafah orang Batak filosofi Anak koki udah murah dia. belum mulai falsafah orang Batak filosofi orang Batak siapa yang tahu hah bukan Itu orang dia. apa belum juga filosofi orang Batak bukan Toluha, 3H. iya ada biun banyak cucu amuraun banyak cucu ada biun adalah kewibawaan orang Batak ya tidak cukup hanya itu nah nomor 2 enggak nomor 2 dengan turun raho Udah. bisa dinaikkan Aduh be. bisa dinaikkan sifat kalau orang Batak kan harus sifat sudah baru nomor 2 ini udah garu-garu itu jadi kamu kalau ini panas ini masih kurang sifat rumah begini harus ada sirah beras ya kan Harus apa? Harus ada. Oh asyik. di sini Bapak Ibu kita mau saya terangkan kita jangan membanding-bandingkan anak orang dengan anak kita seperti ibu ini. Tengoklah anak enam burung itu. Amang burung udah lama meninggal, tapi baik kok. Sarjana semua, PNS. Seperti ibu yang dinak ini membanding-bandingkan dia dengan si Maria. Demikian juga ibu kepada suaminya. Ada di sini yang cerewet kepada suami. Ibu-ibu ada yang sering memarahi suami. Ada. Tuh. Dimarahi suami. Kau memarahi suami. Dia saling memarahi. Bertobat. Kalau ada yang marah sama suami bertobat. Papa. Ini ada yang sering lalu tangan ke istri. Sebelum dipanggil. Dulu sekarang bertobat. Jangan membanding-bandingkan anak orang, jangan membandingkan suami orang dengan suami kita. Pokok mah suami merah bumi, pokok mah ada. Mana yang punya suami? Ini burung. Pokok mah permen merah bumi. Jangan main asing. Jangan tiobain itulah. Jangan tiobain. Jangan itulah. Seumur hidup insinyur Baktiar Kampe. Seumur hidup. Jadi jangan ada lagi dusta di antara kita. Ada suami yang marahin istri nggak? Ada suami. Ini. Salah itu. Ini bukan saya marah, cuma saya cemburu. Ketahuan. Iya, apa-apa. Saking cintanya gitu lah. Anak saya, Saking cintanya. anak saya sudah S2. Saking cintanya. Dengar dulu, anak saya sudah S2 ya. Tidak pernah marah kayak gini. Kalau dia marah saya cuci. Saya cuci dia. Kamu bukan lahir dari pohon, kamu lahir dari rahim ibumu. Sampai bercucuran darah melahirkan kamu. Itu saya bilang. Dari bumi juga begitu. Ya. Bila ada anak marah kepada ibunya, dicuri diomeli. Jangan. Darah mamamu sudah bercucuran melahirkan kamu. Harus begitu Bapak Ibu. Kepada anak bapaknya. Ya, kalau bapak Biasa itu. kalau bapak jangan menusuk istri lagi. Kalau sampai istri kan jangan bertobat kalau udah ya bertobat. Pernah dipuji oleh Susen? Enggak. Kamu pernah cerewetin dia? Siapa itu? Apa? Terlalu bilang tuh. Anaknya Iya. Oh iya anak nyopong itu. Bapak Ibu yang Iya. paling mahal yang kita dengar dari nafs ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ada yang melawan daripada suami. Jangan ada yang lalu tangan kepada istri. Jadi ada sebuah lagu 2000 yang sangat populer dan familiar yang dinyanyikan oleh Nikita. Apa itu?
Dijual. Apa lagi sebutan buat ibu? Berubah. Sebutan buat ibu banyak. Bunda. Nah, kan kadang di dua ibu ada nama. Yang lain apa? Ibu guru. Bunda. Tentang dua ibu ini. Dan selain itu apa lagi? Mama. Tang yang ni nangi. Tentang dua ibu. Dainang. Tang yang ni dainangi. Belum tahu kalau udah ada yang tahu ya. Ada yang tahu. Tentang dua ibu. Ada. Gak tahu ini. Bentar. Ibu adalah Ibu adalah tiang doa. Itu semua 100%. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Dua ibu. Namaku di sepanjang. Teruskan. Doa ibu sepanjang masa. Sepanjang masa ini 100 tepuk tangan. Dua ibu sepanjang masa. Apa lagi? Masih ada? Ada yang tahu? Yang tahu apa? 50. Apa lagi? Ada? Dua lagi ada? Loh. Ini apa lagi? Sore naon? Apa lagi? Apa lagi? Yang paling keren. Surga di telapak kaki. Iya, salah 100 buat ini. Surga di bawah telapak kaki. Itu yang paling keren. Artinya surga itu bukan di bawah telapak kaki ibu, tapi ibu bertanggung jawab membawa anak-anaknya ke kerajaan surga. Tidak ada bapak bertinggi, ada bapak bertinggi. Ada. Tidak ada ibu bertinggi, tidak ada. Dan juga tidak ada di bawah telapak kaki bapak surga, di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau ibu menang, Gak pernah ada disebut apa itu. Jadi itulah daripada percakapan Yesus kepada perempuan ini yang terkagum-kagum dan yang membuat kebahagiaan adalah, kita baca dulu dengan keras. Berbahagialah Orang-orang yang belum kompak 1, 2, 3 dengan keras. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Jadi kita berdoa dulu sebelum menutup doa ini. Di waktuku masih kecil, mari kita nyanyikan. Masih kecil. Nanti kan rumah Nova biar tiada duka. Di sore hari nan sepi. Di sore hari nan sepi. Ibuku bertelur. Ibuku bertelur. Sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Berbahagialah ibu-ibu di sini yang masih mempunyai itu. Ada meneteskan air mata menyanyikan ini. Ada yang terharu. Berbahagialah ibu-ibu yang memiliki ibu saat ini. Ada. Ini sampingnya ibunya. Untuk pun. Ini masih ada.
Bisa dari sini. Oh, ini. Iya, berbahagia yang seperti yang dikatakan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu telah bergema di tengah kebaktian kami, yang mengajar kami Tuhan bahwa firman-Mu lah itulah kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Ibu yang di dalam nak ini Tuhan membanding-bandingkan dirinya dengan Maria, karena Yesus sangat spektakuler dan sangat dahsyat. Dia melihat sendiri, menyaksikan Yesus menyembuhkan yang bisu. Kiranya umat Raja ini Tuhan, jangan membanding-bandingkan anak orang dengan anaknya sendiri. Jangan membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang. Jangan membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang. Karena Engkau telah memberkati kami satu sama lain. Materaikanlah firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Bapak kami Horas Sitorus Pupuremon beserta cucu kami di sini, Gabriela, agar mereka bersuka cita Tuhan kami bertemu kembali pada bulan yang akan datang. Bentar lagi kami akan meninggalkan rumah ini. Kami Tuhanlah yang milik kami. Dengarlah seruan dan doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bukan. Jadi walaupun saya berjalan-jalan supaya kalian jangan ngantuk, dalam gereja saya tidak berdoa seperti itu. Saya sudah berkhotbah di langkatan yang tinggi, di gereja kecil juga saya sudah berdoa. Tapi saya kalau dikata bibirah ini berdoa, diusir dari kampus, ya kan? Nah, ini kan bolehlah saya berjalan-jalan supaya jangan main HP, supaya jangan aku. Walaupun dikit-dikit ini baru ini merekam kok bagus dan kita harus positif thinking. Amin. Saya cuma mau ada ini. Saya sudah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita saat ujian, Tuhan datanglah. Mari kita nyanyikan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu di dunia ini. Tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang sedih. Hiburan diberi, pertolongan-Mu pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu di dunia ini. Tolonglah aku melakukan kehendak-Mu, tuntun umat-Mu taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan berfirman dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Inilah kebaktian kita ini, dan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.